Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Wulandari dari Pendidikan IPS 2019B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan keterampilan menjelaskan pelajaran. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi masuknya agama Islam ke Indonesia. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang selanjutnya ada jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Begitu ya, sudah siap semuanya untuk belajar? Baik, jadi di sini Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini gambar tokoh siapa? Ya, Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Ada yang tahu? Tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya, benar sekali. Wali Songo adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi seperti namanya, Wali Songo itu wali yang berjumlah 9. Seperti itu ya. Jadi yang pertama ini ada Sunan Ampel. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di mana? Surabaya. Kemudian ada Sunan Bonang di mana? Tuban. Sunan Giri di mana? Sunan Derajat? Lamongan. Sunan Gunung Jati? Cirebon. Sunan Kalijogo? Demak. Sunan Kudus? Sunan Gresik? Gresik. Sunan Muria? Jawa Tengah. Oke, jadi seperti yang sudah kalian bacakan tadi, Wali Songo ini menyebarkan agama Islam mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah hingga berakhir di Jawa Barat. Seperti itu ya. Dan setiap wali ini memiliki strategi ataupun cara untuk menyebarkan agama Islam yang khas dengan caranya masing-masing. Kita bisa ambil contoh dari Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ini memanfaatkan media kesenian untuk menyebarkan agama Islam di daerah Demak. Kemudian ada Sunan Ampel yang menyebarkannya menggunakan media pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Seperti itu ya. Oke, jadi kita akan langsung memasuki bahasan kita yang pertama, yaitu mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini menyatakan bahwasannya Islam memasuki Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Hal ini didasarkan pada pemikiran di mana kerjasama perdagangan antara pedagang dari Gujarat dan pedagang lokal di Indonesia itu sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan juga ada bukti ditemukannya nisan makam Sultan Malik As-Saleh, yaitu sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang memiliki corak Gujarat. Dan juga terdapat catatan perjalanan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan ke Perlak, yang mana pada saat itu Marco Polo sudah menemukan perkampungan Muslim dan pedagang dari Gujarat melakukan penyebaran agama Islam di sana. Teori yang kedua, ini ada teori Makkah. Jadi teori Makkah ini menyatakan bahwasannya agama Islam memasuki Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh orang-orang Mekah. Mengapa? Hal ini didasarkan pada adanya Samudra Pasai yang memiliki mazhab Syafi'i, yang mana pada masa ini yang memiliki mazhab Syafi'i yang termasyhur itu adalah di Mekah. Dan juga gelar yang dimiliki oleh sultan-sultan yang berada di Samudra Pasai adalah Al-Malik, itu sejalan dengan ajaran yang ada di Mekah. Kemudian juga pada abad ke-7 ini juga ditemukan adanya perkampungan Muslim yang ada di pantai barat Sumatera, yaitu perkampungan Pekojan. Seperti itu. Bisa dipahami? Teori yang ketiga, ini ada teori Persia. Yang mana teori Persia ini menyatakan bahwasannya agama Islam memasuki Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh orang-orang Persia. Hal ini diperkuat dengan adanya persamaan kebudayaan antara kebudayaan Persia dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Contohnya adalah perayaan 10 Muharram.
yaitu bertepatan dengan meninggalnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Yang mana di Indonesia, di Sumatera Barat itu ada tradisi tabuik, sedangkan di Jawa ada tradisi pembuatan bubur suro. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dari ketiga teori ini, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi dapat disimpulkan bahwasannya agama Islam memasuki Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi dan mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-13 Masehi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silahkan Devita. pada saat Islam masuk ke Indonesia kan sudah ada agama Hindu dan Buddha yang telah lebih dulu masuk Indonesia. Lantas faktor apa yang mendorong agama Islam dapat diterima di Indonesia dan bahkan menyebar dengan cepat? Oke, baik sekali pertanyaannya. Langsung Ibu jawab ya. Jadi ada 4 faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Jadi yang pertama, Islam memasuki Indonesia dengan cara yang damai. Dengan menggunakan cara yang damai tersebut, maka otomatis orang-orang di tempat yang didatangi akan tertarik untuk memeluk agama tersebut karena disebarkan dengan cara yang damai. Yang selanjutnya, agama Islam tidak mengenal adanya kasta. Seperti yang kita ketahui bahwasannya agama Hindu mengenal adanya kasta, yaitu peletakan status sosial seseorang berdasarkan golongannya. Seperti itu ya. Jadi agama Islam tidak mengenal sistem kasta dikarenakan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali orang yang berminat untuk memasuki agama Islam pada saat itu. Sedangkan yang ketiga, upacara keagamaan yang sederhana. Upacara keagamaan yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang mana dalam agama sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha, mereka menggunakan upacara keagamaan dengan menggunakan banyak biaya, seperti menggunakan sesajen dan sebagainya. Sedangkan dalam agama Islam, kita ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita cukup bisa melakukan sholat dan berzikir. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar. Dan yang keempat, yaitu syarat untuk memasuki Islam cukup mudah. Bagaimana? Ada yang tahu? Jadi memasuki Islam itu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis sudah memasuki agama Islam. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat pada saat itu yang memasuki agama Islam. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Yaitu ada 5 jalur ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Jadi akan banyak sekali pedagang-pedagang dari luar yang berkunjung ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Sembari melakukan perdagangan, pedagang-pedagang dari luar ini juga menyebarkan kepercayaan mereka. Seperti sebelumnya, agama Hindu dan Buddha juga menyebar melalui perdagangan. Agama Islam juga menyebar melalui perdagangan antara pedagang dari Gujarat, Makkah, dan Persia. Yang mana para pedagang ini selain berdagang juga menyebarkan agama Islam dan bahkan mereka membentuk sebuah perkampungan muslim yang di dalamnya digunakan sebagai tempat penyebaran agama Islam. Untuk jalur yang kedua adalah melalui pernikahan. Jadi mereka yang sudah memeluk agama Islam dan menetap di perkampungan muslim, mereka akan melakukan pernikahan dengan masyarakat setempat. Nah, dalam pernikahan ini tentunya akan terjadi interaksi penyebaran agama Islam, yang mana pernikahan ini membawa pengaruh yang besar ya. Jadi ketika salah satu anggota keluarga sudah memeluk Islam, maka anggota keluarga yang lainnya juga akan menyusul untuk mengikuti agama Islam. Kemudian jika pernikahannya dilakukan di luar daerah, misalnya di luar Jawa begitu ya,
maka di sana juga akan menyebar. Jadi baik keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar juga akan memeluk agama Islam. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, yang ketiga ada kesenian. Seperti yang kita ketahui, sebelum Islam masuk ke Indonesia, jadi Indonesia sudah memiliki keseniannya sendiri. Mau baik yang bernafas animisme, dinamisme, Hindu maupun Buddha. Seperti itu. Jadi kesenian ini membawa pengaruh yang besar di mana para tokoh atau para wali itu memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat awam bisa menerima dengan baik keislaman yang disampaikan oleh tokoh tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, melalui jalur politik. Jadi ketika seorang penguasa, baik itu bangsawan, penguasa, adipati maupun orang yang memiliki kekuasaan, ketika dia memilih untuk memeluk misalnya agama Islam, maka pengikut setia, kemudian rakyatnya juga akan mengikuti jejak pemimpinnya untuk memeluk agama Islam. Seperti itu. Sedangkan yang kelima, di sini ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan di sini maksudnya pendidikan yang dilakukan melalui pesantren yang didirikan oleh tokoh maupun para wali. Jadi tokoh-tokoh pemuda dari berbagai daerah itu melakukan pendidikan di pesantren yang didirikan oleh tokoh para wali tersebut, dan ketika dirasa sudah memiliki keahlian ataupun ilmu yang cukup, maka mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing dan akan menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Seperti itu, bisa dipahami? Anak, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akulturasi. Akulturasi budaya yang kita bahas di sini adalah kebudayaan Islam yang bercampur dengan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Namun sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari akulturasi, kita akan mengidentifikasi kebudayaan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan mengambil contoh tradisi selamatan. Di sini dalam tradisi selamatan ini terdapat perpaduan antara kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu. Ada yang tahu pengaruh Hindu dalam selamatan? Ya Bu, yaitu dengan adanya sesajen. Ya, benar sekali, dengan adanya sesajen. Kemudian dalam selamatan ini juga terdapat pengaruh dari agama Islam. Ada yang tahu? Ya Bu, doa-doa yang diberikan menggunakan ajaran Islam. Ya, benar sekali. Jadi di dalam selamatan ini terdapat perpaduan antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Yang mana kebudayaan Hindu terletak pada pemberian sajen ya. Jadi kalau dulu di tradisi Hindu, sajen itu digunakan sebagai persembahan kepada dewa. Kalau di selamatan yang bernuansa Islam, sajen yang disajikan dalam acara selamatan itu digunakan sebagai acara sedekah dan dibagikan kepada tetangga maupun orang yang hadir dalam kegiatan selamatan ini. Nah, apabila dulu selamatan di agama yang mendapatkan pengaruh agama Hindu, selamatan ini dilakukan untuk meminta keselamatan kepada para dewa. Nah, sedangkan ketika sudah mendapatkan pengaruh Islam, selamatan ini menggunakan doa-doa yang bernafaskan Islam. Jadi memohon keselamatan kepada Allah. Seperti itu ya. Anak-anak, jadi yang sudah kita pelajari dari selamatan tadi, ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari akulturasi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Percampuran dua kebudayaan yang berdampingan menjadi satu tanpa menghilangkan kekhasan dari masing-masing budaya. Ya, benar sekali. Jadi itu adalah pengertian dari akulturasi. Akulturasi yaitu percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kesatuan dan hidup secara berdampingan, namun tidak menghilangkan kekhasan dari masing-masing kebudayaan tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Di sini Ibu memiliki satu gambar. Jadi ada yang tahu ini gambar apa? Masjid Menara Menara Kudus. Ya, benar sekali. Ini adalah menara Masjid Kudus. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan
akan mengidentifikasi secara bersama-sama tentang akulturasi budaya yang terletak pada bangunan ini. Ada yang tahu letak akulturasi budaya pada bangunan ini? Saya Bu, Ya. bentuknya menyerupai pura tetapi fungsi bangunan sebagai masjid. Ya, benar sekali. Jadi bisa kita lihat bersama ya. Di sini bentuk bangunannya menyerupai pura. Ada yang tahu pura itu tempat untuk beribadah bagi agama Hindu. Ya, benar sekali. Tapi di sini bentuk bangunan yang menyerupai pura ini tidak digunakan sebagai tempat beribadah bagi agama Hindu, tetapi digunakan sebagai masjid. Hal ini juga di sini terdapat kubah masjid seperti biasanya. Seperti itu ya. Jadi semuanya bisa dipahami tentang akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal di Indonesia. Bisa. Oke, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan menulis di bukunya masing-masing tentang akulturasi budaya Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia di berbagai bidang ya. Kalian bisa melihat dari buku pendamping kalian, selanjutnya ditulis dan nanti hasilnya dibacakan di depan teman-temannya. Dan Ibu memberikan waktu 15 menit bagi kalian untuk mengerjakan. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.